Pagi ini kita akan belajar dengan satu judul, jangan remehkan kuasa dosa. Kenapa judulnya jangan remehkan, saudara? Kita nggak pernah kesandung dengan batu yang besar. Kalau ada batu yang sebesar mimbar ini di jalan yang sedang saudara lalui, kira-kira saudara akan kesandung nggak? Nggak mungkin ya. Saudara pasti akan menghindari, atau saudara naikin, atau saudara lompat mungkin. Strategi iblis dari zaman ke zaman adalah merusak identitas diri manusia. Dari zaman Adam dan Hawa, dari zaman nabi-nabi, raja-raja, sampai ke Yesus Kristus. Yesus dicobai juga di padang gurun oleh iblis dengan strategi merusak identitas. Ke zaman kita saat ini pun iblis masih pakai strategi yang sama. Kuasa dosa memang besar, karena kalau kita tidak mendapatkan solusi dari pengaruh atau ikatan dosa, maka kita tidak bisa selamat. Maka kehidupan kita di muka bumi ini akan jadi sasaran empuk iblis. Dan strategi iblis sudah jelas dalam Yohanes 10 ayat 10. Si iblis, si pencuri itu akan berusaha menipu, seperti ke Hawa, seperti ke Yesus. Dia akan berusaha untuk menipu, ya, namanya juga bapak pendusta. Dia akan menipu. Kalau ditipu itu kan kadang kita nggak sadar gitu ya, saudara. Dicuri sukacita kita, dicuri identitas kita, kita nggak sadar. Strateginya dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membinasakan itu berarti kita ada di neraka. Itu yang iblis ingin kita alami adalah seperti itu, binasa di keabadian. Itulah yang panjang, yang abadi, yang kekal, yang selamanya, itu seperti itu. Saya percaya kita semua tahu, tapi saudara harus membangun kesadaran, pengertian, pemahaman bahwa itu sesuatu yang bahaya, yang mengerikan. Jangan sampai kita ke situ. Amin. Itulah kuasa dosa. Kita akan mengalami kesulitan yang sangat besar karena dosanya. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa adalah dosa. Dosa kecil itu juga dosa. Jadi jangan kita berdosa. Mungkin nggak, saudara? Mungkin nggak? Karena kita hidup bersama Yesus, yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Semakin berakar di dalam kehidupan kita, saudara bisa bayangkan kalau nilai-nilai yang ada di sekeliling kita itu adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Di tempat kerja kita, di tempat kita mengajar, di tempat kita berkegiatan, di sekolah kita, di tempat kuliah kita, di usaha kita, semua kita bayangin dulu ya, membayangkan bahwa semua itu punya nilai-nilai kerajaan Allah, memegang nilai kebenaran. Apa yang terjadi, saudara? Damai sejahtera, nyaman, tenang. Amin. Semua bisa berjalan dengan baik. Itu berarti rasanya kayak di bumi seperti di surga. Kita sering berdoa, terjadilah di bumi seperti di surga. Yaitu dimulai dari kita. Amin. Dimulai dari saya, dimulai dari saya. Jadi saling mengingatkan ya, saya juga ini dimulai dari saya. Tapi kalau saudara memilih untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara tidak takut Tuhan, saudara menyimpang dari jalan Tuhan, saudara mau digeser, bukan sedikit, tapi ketika berjalan semakin jauh, saudara akan semakin jauh. Sudutnya cuma dikit, tapi ketika saudara melangkah ternyata semakin jauh ke depan sana, saudara nggak menyadari saudara sudah jauh banget dari tracknya Tuhan. Maka kita perlu komunitas, perlu untuk selalu datang, diingatkan lagi, perlu untuk selalu hadir dalam persekutuan, supaya diingatkan lagi, didukung, dikuatkan lagi. Kamu pasti bisa. Kami mendukung doa, lakukan kebenaran firman Tuhan di tempat kerjamu. Karena kita nggak bisa tanpa Tuhan, amin. Kita nggak bisa menjalani kehidupan kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan. Biarlah janji Tuhan itu yang menerangi langkah-langkah kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi terbang tinggi seperti Raja Wali yang kita lihat. Kalau kita memberikan diri kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh janji-janji Tuhan, kita memutuskan kita untuk memilih melakukan apa yang benar menurut Tuhan, maka kita
maka kehidupan saudara akan dibawa terbang tinggi mengatasi setiap badai. Amin. Haleluya. Tidak ada badai angin topan yang tidak dapat saudara atasi. Saudara akan mengatasi setiap badai itu bersama. Catatannya adalah takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Entah engkau masih muda, teman-teman youth, ataupun saudara sudah semakin berumur, kita semua butuh Tuhan. Bertumbuh di dalam komunitas kita untuk menjadi semakin sabar, semakin penuh dengan damai, tidak mudah tersinggung, tidak baperan, semakin kuat, semakin tangguh. Saya yakin dan memang begitulah kenyataannya saudara, bahwa Tuhan nggak bilang kalau hidup ikut Tuhan itu adalah hidup. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ikut Tuhan itu hidup yang mudah. Bahkan Tuhan pun menggambarkan kita seperti hidup di tengah-tengah serigala. Kita diharapkan untuk waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Lawanmu si iblis berkeliling untuk menghancurkan saudara, untuk mencuri, untuk membunuh, mencuri nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, mengambil di saat saudara nggak sadar nilai kejujuran, nilai kesetiaan, nilai kesabaran, nilai kerajinan, nilai-nilai yang lain. Tetapi Tuhan memastikan bahwa ketika kita mau untuk hidup sesuai dengan kebenaran nilai-nilai firman Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga setiap langkah-langkah konkret yang kita ambil ke depan akan membawa pada masa depan yang gilang gemilang. Amin saudara. Akan ada pembelaan Tuhan di situ, akan ada berkat-berkat Tuhan yang pasti, berkat keselamatan itu akan turun pada setiap kita. Amin. Hari ini yang terjadi di hidup kita hari ini pun Tuhan tahu. Kita nggak perlu ngasih tahu Tuhan, aku tuh lagi punya masalah, aku tuh punya utang besar. Tuhan, aku hubunganku dengan anakku tuh kurang baik. Istriku, hubungan suami istriku kurang baik, keluargaku ini dan lain sebagainya. Tuhan tahu hari ini ada. Tuhan, aku gimana masa depanku? Apa aku gini-gini aja? Apa yang harus kulakukan? Aku merasa nggak berarti dan lain sebagainya. Hari-hari ini saya lihat banyak sekali anak-anak muda kehilangan jati diri. Karena seorang pendeta yang mengakhiri hidupnya dengan di Surabaya. Apa yang terjadi? Saya pernah mengalami rasa mau mengakhiri hidup saya. Waktu itu, sekian tahun yang lalu, kondisi yang gelap, saya nggak lihat ada harapan. Saya berdoa, juga tidak terjadi apa-apa. Saya menyanyikan lagu pujian, juga nggak terjadi apa. Jadi saya tahu persis rasanya orang mengakhiri hidup orang lain, juga saya tahu persis rasanya. Gelap rasanya. Saya bilang sama istri saya, kebencian itu adalah kekuatan saya. Sampai begitu, saudara. Gila nggak? Bukan nggak kasih kekuatan. Kenapa saya bisa bilang kebencian? Yang digunakan tidak semestinya, itu akan menimbulkan kerusakan gitu. Nah, kalau saudara abuse atau melakukan kehidupan ini sembarangan, tidak sebagaimana mestinya, dan kemudian seseorang itu berusaha untuk menikah dengan seseorang, maka dia juga abuse pasangannya dan keluarganya. Jadi penting untuk kita tahu bahwa kita diciptakan itu untuk ada sebuah tujuan yang pasti. Yang tahu iPhone adalah Apple sendiri, itu enggak sih? Yang tahu iPhone itu ya Apple itu sendiri. Yang tahu produk Toyota ya Toyota itu sendiri. Betul? Yang tahu produk Samsung adalah Samsung itu sendiri. Next slide. Yang paling tahu saudara adalah Tuhan sendiri, karena Tuhanlah yang menciptakan saudara. Musa ngasih tahu Tuhan kalau dia nggak bisa, kemudian Tuhan ngasih tahu Musa, ya aku tahu kamu. Sama dengan hari ini Tuhan tahu saudara. Aku tahu kamu karena akulah yang menciptakan kamu. Tapi masalahnya kamu nggak tahu siapa kamu. Nah itu masalahnya. Tuhan tahu siapa saudara. Problemnya adalah kita nggak tahu siapa diri kita. Sama dengan Musa. Itu problem. Itu sebabnya hari ini saya mau bicara mengenai berikutnya identitas diri. Apa itu identitas diri? Identitas diri adalah cara kita memandang diri kita sendiri, atau lensa yang kita pakai untuk memandang diri kita sendiri. Karena percuma kita mau tahu rencana Tuhan kalau kita tidak tahu, kita nggak punya rencana identitas diri yang benar. Kita percuma kita tahu rencana Tuhan. Sama kayak Musa, Tuhan punya rencana, dikasih tahu Musa, tapi karena Musa tidak punya identitas diri yang benar, Musa tidak tahu rencana Tuhan. Dia bilang apa tadi? Kubrat bibir dan lain sebagainya.
bukan siapa-siapa. Atau sebaliknya, kamu tuh orang yang paling terhormat, orang tuh harus menghormati kamu dan lain sebagainya. Ini semua karena kamu dan lain sebagainya. Iblis terus setiap saat menghujamkan nilai-nilai yang salah. Slide berikutnya, kita baca 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kita ini adalah apa yang kita katakan tentang diri kita. Itulah identitas diri kita. Kalau sudah bercermin, apa yang sudah lihat? Alisku kurang tebel. Apa lagi? Wali jabul kurang luar ini. Lain, oh keriput tambah ada. Saya baru sadar sekarang saya ada keriput di sini. Tapi bukan itu yang saya maksud. Bukan saya maksud. Ketika saudara bercermin, apa yang saudara lihat? Apakah yang saudara lihat itu adalah orang yang bisa dipercaya atau orang yang tidak bisa dipercaya? Saat saudara bercermin, apakah itu adalah orang yang dikasihi Tuhan atau bukan? Seperti itulah identitas itu. Karena Musa salah melihat, dia jadi salah meresponnya. Cara pandang Musa terhadap dirinya sendiri menghalangi Tuhan untuk melakukan rencananya. Perhatikan ini. Cara pandang Musa terhadap dirinya sendiri itu menghalangi Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan harus memperbaiki cara pandang Musa terhadap dirinya. Itu yang perlu dilakukan Tuhan di awal, memperbaiki cara pandang Musa terhadap dirinya. Tidak cuma itu, gambar diri yang salah akan menghalangi kita untuk menikmati janji Tuhan. Hati-hati, gambar diri yang salah akan menghalangi kita menikmati janji Tuhan. Saudara tahu belalang? Saudara tahu belalang? Kalau saudara jadi belalang, apapun yang saudara lihat itu akan terlihat besar. Amin. Belalang lihat anak kecil pun terlihat raksasa, seperti raksasa. Itu yang terjadi di 10 pengintai itu. Janji Tuhan itu negeri yang berlimpah susu dan madu. Nanti luar biasa di sana. Coba cek di hati masing-masing, apa janji Tuhan terhadap saudara. Apakah saudara merasa bahwa hidupnya hanya numpang lewat aja? Kalau saudara merasa bahwa hidup saya ini nggak ada tujuan, apakah ada seperti gambaran yang salah seperti 10 pengintai ini? Saya ini adalah belalang. Hati-hati saudara, itu tipu muslihat iblis. Hati-hati. Cara saudara melihat dirimu sendiri itu menentukan bagaimana orang melihat dirimu. Kami melihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi cara mereka melihat dirinya seperti belalang itu membuat orang lain merespon juga seperti itu gitu. Nilai apa yang saudara letakkan dalam diri saudara akan menentukan tindakan saudara dan menentukan respon orang terhadap saudara. Saya berikan contoh begitu. Saudara punya barang yang menurut Anda berharga begitu? Ada? Barang berharganya itu apa? Kalau barang itu berharga, bagaimana saudara meletakkannya? Pelan kok? Mesti hati-hati, nggak sembarangan. Betul ya? Nggak mungkin diletakkan di sembarangan tempat. Pelan-pelan. Tapi kalau barang itu dianggap tidak berharga, saudara pasti letakkan sembarangan. Jadi nilai apa yang ada di barang itu menentukan respon saudara memperlakukan barang itu. Jadi yang berharga pasti dijaga-jaga. Jadi nilai apa di dalam sesuatu itu akan menentukan respon saudara memperlakukan sesuatu itu. Pergi ke mall juga begitu. Saudara sering pergi ke mall, atau mungkin hari ini mau pergi ke mall. Saudara lihat dia lagi jalan-jalan sama teman-teman gitu, sama saudara, sama keluarga. Kemudian lihat ada sepatu, kan di etalase itu ada, betul ya, di mall-mall, betul ya, ada sepatu gitu, cakep banget sepatunya gitu. Masuk gitu. Sepatunya bagus kok gitu, masuk gitu. Ketika Anda masuk, Anda pegang sepatunya nggak? Nah, hal pertama apa yang Anda lihat dari sepatu? Saya ulangi ya. Anda sama sahabat Anda, nama keluarga jalan-jalan ke mall. Kemudian masuk, saudara ambil sepatunya. Hal pertama apa yang Anda lihat dari sepatunya? Saya udah tahu dari seluruh dunia 90% pasti lihat harga. Dan lihat, pas Anda lihat sepatunya, harganya 12 juta. Terus melipir keluar, betul? Itu seluruh dunia juga begitu. Bisa dimengerti apa itu? Jadi saudara menentukan bagus atau enggaknya itu karena nilainya. Dan harganya menentukan keputusan berikutnya. Apakah saudara kembalikan sepatu itu pada tempatnya dengan hati-hati? 12 juta. Salah, jatuh, suruh muter, betul? Apakah saudara mengembalikan dengan pelan-pelan? Ada nggak yang beli 12 juta itu? Ada orang beli sepatu 12 juta. Yang 70 juta juga ada. Yang menentukan tindakan itu adalah harga. Saudara lihat, betul? Bukan masalah Anda senang atau tidak, tapi harganya. Nilai yang ada di seseorang itu menentukan responnya. Saya pelan-pelan. Ini bukan kayak bulat-bulat begitu, tapi ini penting banget. Identitas yang salah akan menghambat seseorang menikmati janji-janji Tuhan. 12 juta. Saya tulis ini 12 juta pun ya masih bayangin. Sombong. Nilai yang saudara letakkan pada hidupmu sendiri akan menentukan respon saudara. Nilai apa yang saudara letakkan dalam diri saudara juga akan menentukan bagaimana orang lain berespon terhadap saudara. Apakah saudara diperlakukan hormat
atau tidak? Itu tergantung dari nilai harga yang ada di dalam saudara. Contoh, saudara bekerja di tempat yang baru, kemudian Anda mulai diremehkan gitu. Orang baru begini. Kalau Anda, saudara konsisten dengan nilai saudara, saudara tahu bahwa saya ini orang rajin, saya ini punya integritas yang baik, saya ini mau belajar. Kalau Anda, saudara tunjukkan itu terus menerus, meskipun orang-orang lama ini meremehkan saudara, ini hanya masalah waktu aja. Bos Anda pasti lihat ini orang baik. Permata mau ditaruh di mana-mana tetap permata, betul nggak? Tapi kalau sampah ditaruh mana juga sama. Nah, iblis itu sedang mengelabui kita supaya yang permata itu merasa kayak jadi sampah. Itu dari zaman dulu, dari zaman Adam sampai Yesus sampai hari ini, taktiknya sama, strateginya sama, identitasnya itu. Dulu saya punya teman cerita kepada saya, waktu dulu saya nggak paham apa ya, kenapa kok orang itu bisa begitu gitu. Dia tanya, dia ngobrol sama saya gitu kan, dia cerita kenapa ya kalau saya itu kalau maksudnya menjalin hubungan dengan laki-laki, hampir semuanya, bahkan semuanya itu masih mengajak hubungan badan. Kenapa ya? Semua laki-laki itu brengsek semuanya, saya nggak mau, jahat semuanya. Kenapa selalu ketika saya berhubungan laki-laki, saya serius, kenapa dia selalu meminta hal itu kepada saya? Dulu saya nggak tahu jawabannya, saudara. Kasian banget ya, gitu dulu gitu. Kasian banget ya, gimana caranya ya? Apa yang dilakukan ya? Kok kenapa sial banget ya? Setiap pacaran, setiap mau serius selalu diarahkan ke situ. Hari ini saya tahu jawaban. Sekarang saya tahu, dia tidak menaruh nilai yang lebih tinggi tentang dirinya. Dia menaruh nilainya terlalu rendah, sehingga orang lain melakukan sembarangan terhadap dirinya. Wanita muda, dengerin, kalau kamu menilai dirimu terlalu rendah, maka orang lain akan melakukan sembarangan. Tapi kalau kamu menaruh nilaimu lebih tinggi tentang dirimu, maka pria-pria itu akan menaruh juga, melakukan respon menganggapmu lebih tinggi. Jadi tergantung nilainya. Iblis lagi mempengaruhi itu supaya rusak nilainya gitu. Aku tuh nggak laku, aku tuh nggak cantik, aku tuh kalau nggak dia nggak ada yang mau, dan kehilangan percaya diri gitu. Akhirnya apa? Udah deh mau aja deh. Tinggalin Yesus. Daripada saya nggak punya suami nanti gimana? Kehilangan seperti belalang. Semua kelihatan besar. So, perhatikan wanita-wanita muda, hati-hati. Jangan taruh nilaimu terlalu rendah, karena itu menentukan respon seseorang melakukan diri. Amin? Amin. Saudara tahu nggak kalau yang diobral gimana? Orang lihat, orang angkat, dan lagi. Padahal sebelumnya terlipat rapi. Habis itu lihat itu, habis lihat apa? Ditinggalin aja, betul nggak? Ditinggalin aja. Kenapa begitu? Karena harganya sudah turun. Karena harganya sudah turun, itu otomatis diperlakukan seperti itu. Oh, lihat. Padahal sebelumnya terlipat dengan rapi gitu. Tapi orang yang lihat diobral itu nggak peduli, lihat, buang. Sembarangan begitu. Dapat bagus masukin, baru dibayar. Tapi ada barang-barang yang branded, yang diplastikin dengan rapi. Bahkan kalau saudara mau pegang itu harus minta stafnya, tolong bukain, saya pengen lihat barangnya itu. Suatu hari saya dapat kesempatan pergi ke luar negeri begitu. Saya lihat ada satu stand begitu, rapi banget, dikasih kaca-kaca begitu gitu. Saya nggak nyangka ada kaos harga 5 juta. Apa bedanya dengan kaos di Indomaret? Kaos doang 5 juta, nggak masuk akal. Kalau kaosnya 5 juta, kalau saudara melakukan sama dengan yang diobral itu, gak mungkin. Itu rapi sekali begitu. Karena apa? Karena harganya mahal. Dari harganya menentukan bagaimana orang diperlakukan. Dan harga diri saudara didapatkan dari identitas diri. Harga diri saudara didapatkan dari identitas diri. Harga diri adalah nilai yang ada di dalam saudara. Apa yang ditaruh di situ? Itu didapatkan dari harga diri. Dan semua orang termasuk saya bergumul tentang identitas diri. Siapa saya? Terus kita akan berdoa siapa diri saya, mencari siapa diri saya. Jangan sampai salah. Tetapi masalahnya ada banyak orang yang sampai dia meninggal, dia tidak pernah menyelesaikan persoalan ini. Bahkan sampai meninggal, banyak orang tidak menyelesaikan permasalahan siapa identitas diri itu, tentang identitas diri. Itu sebabnya dalam hidupnya mereka tidak pernah bertemu dengan janji-janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Jadi hati-hati dengan ini. Yang pertama kali Tuhan akan bereskan pada saat seseorang bertobat adalah masalah identitas diri. Dari harga diri, dari nilai diri, kita akan dapatkan namanya otoritas. Wanita itu tidak memberikan otoritas. Dia nggak punya otoritas dalam hidupnya. Orang lain melakukan sembarangan atas dia nggak punya otoritas untuk menolak. Dia nggak punya otoritas untuk memilih. Itulah sebabnya penting kita tahu tentang identitas. Identitas yang tidak benar akan melahirkan nilai yang salah. Harga dirinya menjadi tidak benar, sehingga tidak punya otoritas dalam hidup. Dia mudah menyerah, tidak bisa mengampuni, sebel. Kalau udah sebel itu bisa sampai bertahun-tahun, ngandes gitu bahasa Jermannya, susah ngampuni. Dia nggak punya otoritas dengan dirinya gitu. Tuhan Yesus ngajari mengampuni, susah mengampuni.
Pokoknya kalau sebel, mudah tinggi hati, mudah paling gitu, merasa paling, memandang rendah yang lain, tidak berani melangkah, mudah takut, mudah khawatir, mudah pesimis, dan masih banyak lagi. Kehilangan otoritas. Kenapa seseorang kehilangan otoritas? Karena punya nilai diri yang salah. Dia lihat yang 10 bilang busuk, yang 2 bilang jika Tuhan berkenan itu luar biasa ya. Bahkan jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk. Tuhan akan serahkan kepada kita. Dahsyat banget 2 orang ini. Akhirnya 2 orang ini yang bisa menikmati perjanjian Tuhan, yaitu tanah perjanjian masuk Kanaan. Dari harga diri yang benar akan didapatkan otoritas dalam dirinya. Kaleb dan Yosua punya otoritas. Kira-kira ada raksasa nggak di situ? Memang ada raksasa. Tapi Kaleb dan Yosua tidak ngomongin tentang raksasa. Dia ngomongin nggak tentang raksasa? Kaleb dan Yosua tidak ngomongin, ada raksasa, ada orang yang besar. Enggak, Kaleb dan Yosua nggak ngomongin tentang raksasa. Kaleb dan Yosua ngomongin bahwa negeri itu luar biasa baiknya. Kalau Tuhan beserta kita, kita akan masuk ke dalamnya. Cara memandang diri kita menentukan nilai di dalam diri kita. Nilai yang ada dalam kita akan menghasilkan otoritas. Penting banget tentang janji Tuhan. Cara pandang tentang dirimu sendiri. Engkau ini siapa? Kamu tuh siapa? Belalangkah atau anak Tuhan yang maha tinggi? Di dalam Mazmur 139 ayat 13, Daud ini mendapatkan pewahyuan tentang diri. Raja Daud mendapatkan pewahyuan atas dirinya. Seperti kita tahu bahwa Daud itu orang yang mengalahkan Goliat, betul? Dia tidak pernah punya pengalaman perang, tapi dia bisa mengalahkan orang yang tinggi besar, raksasa. Nah, di dalam Mazmur ini 9 ayat 13 sampai 16 saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Daud mendapatkan pewahyuan tentang diri. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Itu kata Daud. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Daud tahu bahwa aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulang itu dijadikan, dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedangkan aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Dan engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam buku. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Ini tidak bisa hanya sekedar disampaikan, informasi dimengerti. Saya berdoa ini menjadi pewahyuan buat saudara dan saya. Kalau ini sudah menjadi pewahyuan, saudara akan tahu siapa saya. Siapa? Saya diciptakan untuk sebuah tujuan. Tidak hanya sekedar numpang lewat kemudian mati selesai. Diciptakan sebuah tujuan yang pasti. Saya mau bilang seberat apapun mungkin ada problem yang sudah ada dari saya nggak tahu. Serumit apapun yang sedang saudara hadapi, saya mau bilang bahwa Tuhan punya rencana terbaik atas hidup saudara. Amin. Dan hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Cerita hidup kita ini sudah selesai dibuat Tuhan sebelum kita ada di dunia ini. Hari ini yang terjadi di hidup kita hari ini pun Tuhan tahu. Kita nggak perlu ngasih tahu Tuhan, aku tuh lagi punya masalah, aku tuh punya utang besar. Tuhan, aku hubunganku dengan anakku tuh kurang baik. Istriku, hubungan suami istriku kurang baik, keluargaku ini dan lain sebagainya. Tuhan tahu hari ini ada. Tuhan, aku gimana masa depanku? Apa aku gini-gini aja? Apa yang harus kulakukan? Aku merasa nggak berarti dan lain sebagainya. Hari-hari ini saya lihat banyak sekali anak-anak muda kehilangan jati diri. Karena seorang pendeta yang mengakhiri hidupnya dengan di Surabaya. Apa yang terjadi? Saya pernah mengalami rasa mau mengakhiri hidup saya. Waktu itu, sekian tahun yang lalu, kondisi yang gelap, saya nggak lihat ada harapan. Saya berdoa, juga nggak terjadi apa-apa. Saya menyanyikan lagu pujian juga nggak terjadi apa. Jadi saya tahu persis rasanya orang mengakhiri hidup orang lain juga saya tahu persis rasanya. Gelap rasanya. Saya bilang sama istri saya, kebencian itu adalah kekuatan saya. Sampai begitu, saudara. Gila nggak? Bukan nggak kasih kekuatan. Kenapa saya bisa bilang kebencian? Tapi saat Tuhan, Roh Kudus yang mempersilahkan, Roh Kudus memperbaiki cara pandang saya sudah mulai lihat bahwa kamu tuh anak Allah. Ceritamu tuh udah selesai, rencanamu tuh udah selesai. Rencana Tuhan itu sempurna. Hari ini terjadi pun Tuhan tahu. Kalau bukan karena Tuhan, hari ini mungkin saya tidak bisa berbicara di depan saudara. Dan saya nggak tahu apa serumit apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, atau apapun itu saudara. Ingat, saudara adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saudara. Punya rencana yang baik atas hidupmu, punya rencana yang baik atas keluargamu, untuk masa depanmu, untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu. Saudara bukan kebetulan ada di dunia. Saudara ada untuk tujuan yang pasti. Kau adalah kepala, bukan ego. Segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepada.
Dengan Tuhan, kau bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Ada yang mustahil buat orang yang percaya kepada Tuhan. Terus katakan itu, terus katakan setiap saat, setiap hari, setiap saat katakan apa kata Tuhan tentang saudara. Saat itu yang saya ucapkan berkali-kali. Setiap saat saya ucapkan, aku bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Aku kepala bukan ekor. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak terhitung jumlahnya. Saya ucapkan terus. Gak berhenti saya ucapkan. Tanpa sadar, kemudian saya dikembalikan lagi identitas saya. Pikiran untuk mengakhiri hidup itu sudah nggak ada lagi. Saya tahu saya masih punya harapan. Masa depan saya luar biasa. Masa depan saya penuh pengharapan. Masa depan saya luar biasa. Masa depan saya penuh pengharapan. Itu yang harus saudara lakukan. Tuhan menciptakan saudara dengan tangannya sendiri. Sekali lagi, saudara ada bukan karena kebetulan. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata. Dan bahkan untuk saudara dia mati, jangan lagi pandang rendah diri saudara karena engkau begitu berharga.